I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. And 4 and 3, 2, 1. He will dance you all night long. Wait a minute. Who are you? Okay. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan karir bisnisnya. A. Awal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad dilahirkan dari Bani Quraisy. Keluarga beliau adalah pedagang. Hampir seluruh orang Arab Mekah ketika itu bekerja sebagai pedagang. Beliau bermata pencarian dari bertani sangatlah sulit saat itu. Mengingat kondisi alam yang tandus, berbatu-batu dan kering, Muhammad adalah kaum Arab Mustaribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Mereka dinamakan juga Arab Daniyah. Ismail dikaruniai 12 orang anak yang semuanya laki-laki. Mereka membentuk ke-12 kabilah yang semuanya tinggal di Mekah, dan mata pencarian mereka adalah berdagang. Muhammad hidup dengan suku Padang Pasir. Usia 10 tahun beliau membantu pamannya mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai pencari kayu bakar, buru batu dan pasir, serta sebagai pengembala kambing milik penduduk Mekah secara serabutan. Dengan mendapatkan beberapa kirat, usaha membantu pamannya mencari nafkah dengan bekerja serabutan menunjukkan bahwa meski anak-anak, pada diri Nabi Muhammad SAW, setelah tumbuh kesadaran untuk hidup mandiri, beliau tidak ingin keberadaan menjadi beban bagi keluarga pamannya. B. Perjalanan dagang Rasulullah SAW. Reputasi perjalanan Nabi Muhammad dalam dunia bisnis dilaporkan antara lain oleh muhaddits Abdul Razik. Ketika mencapai usia dewasa, beliau memilih pekerjaan sebagai perdagangan atau wirausaha. Pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor berdasarkan bagi hasil. Seorang investor besar Mekah, Khadijah, mengangkatnya sebagai manajer ke pusat perdagangan Hasbah di Yaman. Nabi Muhammad SAW mulai merintis karir dagangannya saat berusia 12 tahun dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan sebagai perdagangan terus dilakukan hingga menjelang menerima wahyu berusia sekitar 37 tahun. Kenyataan itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menekuni dunia bisnis selama lebih kurang 25 tahun, lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun. Sejarah hidup Muhammad sebagai pembisnis di sektor perdagangan memberikan contoh bagi umat manusia. Julukan Al-Amin menunjukkan kredibilitasnya di masyarakat Arab. Selain jujur, Muhammad juga seorang nabi dan rasul. Kejujurannya menjadi kunci utama dalam kesuksesannya nabi dan rasul. Muhammad kesuksesannya dalam bisnis membantu mempermudahkan hubungan dan kerjasama. Etika bisnis Nabi Muhammad merupakan hasil pengalaman panjangnya dalam kegiatan dagang sebelum diutus sebagai Rasul. Kejujuran menjadi kunci keberhasilan, tetapi juga perlu didukung oleh latar belakang yang kuat. C. Bisnis Rasulullah SAW setelah perkawinan. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah 40 tahun. Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid.
Ibnu Asad, Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Qudi, Ibnu Kitab. Khadijah dijuluki al-Mu'min al-Kubra, ia anak Khalid dan cicit Quraisy. Ia berasal dari kalangan bangsawan dan keluarga kaya. Ia tercatat sebagai wanita terkaya di Mekah. Meskipun wanita, ia dikenal sebagai pemberani. Di samping sikapnya yang toleran dan memiliki kepekaan sosial atas lingkungan sekitarnya, ia sebagai pengusaha yang memiliki kemampuan manajerial baik. Sebelum menikah dengan Muhammad, Khadijah tercatat 2 kali menikah. Pernikahan pertama dengan Abu Halal al-Nabasi bin Zurah. Hasil pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama Halal. Setelah suaminya meninggal, Khadijah menikah untuk kedua kalinya dengan Atik bin Abid al-Makhzumi. Sejak perkawinan yang kedua ini, Khadijah menjadi seorang sukses. Kesuksesannya merupakan kerja kerasnya dan berkat bantuan orang tuanya. Keberhasilan bisnisnya dibantu oleh beberapa karyawannya. Sebagai pekerjaan keras, ia memanage barang dagangannya dengan baik. Ia juga tidak segan-segan memberikan kepercayaan kepada karyawannya, berdagang dengan membawa barang dagangannya. Tidak lama kemudian, suaminya Atik meninggal dunia. Pernikahan Muhammad dilaksanakan ketika ia berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada waktu pernikahan, Muhammad belum berhasil menjadi pembisnis. Hasil kerjaannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ia belum mempunyai harta, apalagi untuk menikah. Dalam satu riwayat, Khadijah mengutus Nafsiyah binti Umayyah 32 menemui Muhammad untuk menjajaki keadaan Muhammad. Menginjak usia 30-an, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakat. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah mencapai apa yang disebut sebagai kebebasan uang dan waktu. Sejak saat itulah beliau sering menyadari ke Gua Hira. Itu beliau lakukan hingga mendapatkan wahyu pertama pada usia 40 tahun. Periode baru dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul dimulai. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Jangan lupa jaga senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang menyambutmu. Dan sambutlah mataharimu yang kan menjagamu selalu. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang kan menerangi kamarmu. Jangan lupa jaga senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Thank you.